Waktu itu seperti kebanyakan orang udah nikah, udah punya anak, itu jadi ngebuat aku itu pengen cepet nikah gitu kayak mereka. Tapi aku sadar semua itu butuh waktu. Walaupun aku udah punya calon ya, tapi kan kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Tera. Oh, Cia. Bahagia banget. Kayaknya aroma-aromanya dapatnya segede nih dari customer. Ya kan? Berapa, Ra? Dapat berapa? Apa? Tips gedenya dapat berapa? Enggak, Cia. Ini lebih dari sebuah tips. Kau tahu nggak? Awi. Awi mau ngelamar gue, Cia. Serius? Aku ikutan senang loh. Terus kapan lamaran? Awi bilang 2 minggu lagi dia bakal datang ke rumah gue sama orang tuanya. Mau beli seserahan dan sekalian mau beli oleh-oleh buat keluarga gue. Awi nih. Bentar ya. Apaan? Sayang, aku udah hotel dari kantor. Sebentar lagi sampai Bucin. di kosan kamu. Kita langsung ke toko buat beli seserahan. Ntar ya gue balas dulu. Udah nggak sabar nih ketemuan. Siap sayang, aku udah gak sabar nih. Hati-hati di jalan. Gak sabar banget pengen ketemu sama Awi. Karena yang paling indah. Kok dia ngikutin sih? Au! Sikat! Apa-apaan? Apa-apaan? Ayo cepetan. Serahin lu, cepetan serahin. Buka, serahin lu. Cepet, Bis. Cepat kamu. Cepat, Bis. Cepatkan kamu tuh. Dompet semua hilang. Tolong. Gimana ini? Handphone masih ada, alhamdulillah. Aku harus tenang. Aku harus cari bantuan. Ini pasti bukan salah satu begal tadi deh. Jalan yang biasa saya laluin setiap hari, jalan yang gak asing, ternyata gak sama yang saya kira. Mudah-mudahan aku belum jalan. Jalan! Tolong, gue dirampok. Dompet semuanya diambil, Syah. Motor gue, Syah, tolong, Syah. Apa? Lo di mana sekarang? Aku di jalan tembusan yang arah ke kosan, Syah. Lu tahu kan? Yaudah, gue langsung ke sana ya. Tunggu ya.
Tera. Ra. Kok bisa gitu sih? Lo nggak kenapa-napa kan? Gue nggak apa-apa. Nggak kaget aja. Yaudah, kita langsung ke kantor polisi ya. Bentar, Ca. Gue mau telepon Awi dulu. Yaudah, tapi jangan lama-lama. Halo, Ter. Kenapa, Ter? Wi, kamu lagi di mana? Aku lagi di jalan, Wi. Ada yang pengen aku ceritain. Kamu kenapa? Kok suara kamu begitu? Aku dirampok, Wi. Tas, motor, semuanya diambil, Wi. Apa? Dirampok? Dirampok di mana? Kamu sekarang di mana? Aku ke situ ya? Nggak usah, aku aja yang ke kosan kamu. Aku sekarang sama Ustaz kok. Tapi, Kamu tunggu aja ya di kosan, aku mohon. oke. Ya udah, aku jalan ke kosan ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, Mas. Gimana? Kita langsung ke kosan Awi apa ke kantor polisi? Ter, kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa? Gak apa-apa kan? Coba ceritakan kenapa. Aku baik-baik aja, aku gak apa-apa. Serius? Gak apa-apa? Aku boleh nanya sesuatu sama kamu. Boleh, gak apa-apa. Silahkan, mau nanya apa? Kamu tadi bilang baru izin dari kantor kan? Iya, bener. Kenapa? Kita kan udah janjian. Kita mau jalan, mau cari buat seserahan. Kenapa kamu pikir seperti itu sih? Aku mau tanya di sana. Kamu sayang gak sih sama aku? Hah? Pengen nikah gak sama aku? Ter, ya iyalah. Aku pengen nikah sama kamu. Aku sayang sama kamu. Kamu kenapa sih nanya seperti itu? Aku nemu dompet kamu di tempat begal tadi. Hah? Apa ini? Itu dompet aku. Kamu nemu dari mana? Itu dompet hilang kemarin. Kalau dompet kamu hilang kemarin atau jatuh kemarin, harusnya kotor basah. Kemarin hujan. Ini kering, ini. Kering. Kamu gak usah bohong lah. Kamu ngomong aja sama aku. Ter, Jujur. Ter, dengerin aku. Kamu gak percaya sama aku? Aku gak tahu lagi udah percaya sama siapa. Aku gak tahu. Ter, dengerin ya. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu dengerin aku ya. Hanya yang perlu dijelasin lagi nih. Gak ada! Aku gak pernah lupa betapa kagetnya Alu saat dia tahu dompetnya ada di tangan aku. Dia benar-benar gak bisa ngomong apa-apa. Sampai sekarang aku masih penasaran. Apa sebenarnya yang dia pikirin saat itu? Aku masih gak habis pikir, Wi. Kenapa? Jawab, Wi! Jawab! Kenapa kamu ngerampok aku? Jawab! Kenapa kamu ngerampok aku? Aku jawab. Dengerin. Bapak kamu
ngasih mahar. Terlalu mahal sama aku, Ter. Aku gak mampu, Ter. Uangku gak cukup. Aku sudah coba cari kerja sampingan, Ter. Tapi tetap uangku gak cukup. Aku bingung, Ter. Aku bingung harus kayak gimana lagi. Wi, Bapak itu cuma ngetes kamu. Bapak pengen tahu serius apa hubungan kamu sama aku, Wi. Bapak cuma pengen tahu bener atau enggak kamu pengen nikahin aku, Wi. Cuma itu, kalau emang kamu gak mampu, kamu bilang sama Bapak. Kamu bilang semampunya kamu jujur gak kayak gini, Wi. Tera, kenapa? Kenapa bapak kamu harus kayak begitu sih, Ter? Kenapa harus kayak begitu? Gak harus kayak begitu, Ter. Selamat siang. Saudari Tera, apa dia benar saudara Awi yang sudah Anda laporkan? Bawa dia, Pak. Mau apa sih, Ter? Supaya kamu kapok, Wi. Biar gimana pun kamu udah melakukan kejahatan. Kamu pantas menerima hukuman. Kamu pantas menerima konsekuensinya. Ayo ikut. Ayo ikut. Ayo. Jalan. Ayo ikut. Ternyata Awi merencanakan ini semua jauh sebelum rencana pernikahan. Tapi saya punya dukungan dari keluarga, teman, terdekat mereka semua. Saya bisa berdiri, saya bisa bangkit. Dari peristiwa ini, saya belajar bahwa hidup itu memang harus terus berjalan. Kita harus bangkit. Walaupun hati kita masih sakit. Kadang jadi driver ojol tuh nggak cuma nganter orang doang. Kayak kemarin tuh, saya ngejar-ngejar orang karena customer saya cuma urusan lagi utang. Ya, mau nggak mau lah, harus dibantuin. Beginilah kerjaan. Kadang harus jadi superhero biar dapat duit. Selamat siang, Bu Elda ya? Maaf Bu, saya terlambat Bu. Lu jemput gue dari mana sih? Dari Bandung ya? Lama banget sih. Ayo buruan. Ayo, mau ngejar orang. Ayo buruan. Ngejar orang? Ayo buruan. Bu Elda debt collector ya? Oh iya. Masih banyak tanya deh. Ayo. Iya Bu. Mana sih? Kita telepon gak diangkat. Mana udah telat lagi. Hah? Telat? Telat apa Bu? Kamu gak usah nanya deh. Buru-buru aja. Mau tongsan orang aja kepo deh kamu. Berhenti. Waduh, bukan dia tuh. Pasti mau nagih utang. Aduh, cepat. Uci. Aduh, ini gimana sih Bang? Bang, awas Bang. Ayo cepat, Uci. Bang. Aduh. Iya. Uci, jangan kabur. Ayo Bang, buruan. Ih, lama banget. Uci. Ayo cepat. Ya Bu, emang motor tinggal muter Bu. Uci. Ih, udah kabur. Ih, lu gimana sih jadi ojek ya? Uci, jangan kabur. Ayo Bang, buruan. Ih, lama banget nih. Uci. Ayo cepet Bang. Ayo buruan. Ayo buruan. Uci. Ayo buruan.
Jadi ceritanya, gua kan terpaksa ngejar nih. Pas di jalan raya mah aman-aman aja. Nah ini masuk ke gang, gua males dah. Takut motor saya baret, nyangkut-nyangkut begitulah. Customer saya masuk ke dalam gang tuh, terus masuk. Malah gak dibayar saya nih. Buruan. Ayo bang. Minggir Pak, saya mau lewat. Saya minggir mau lewat. Ya harus bisa dong. Pak, ini Pak. Nih. Lamaan lo. Lu bayar utang lu, Ci. Bayar utang lu. Ini lu kenapa sih lu? Bayar utang lu. Lu ya giliran pinjem ya, Ci. Nangis mas. Ih, lu diem. Apa sih nih? Nanti juga saya bayar kalau udah punya uang. Uci jangan kabur. Ini awas. Ini apa lagi nih? Uci, bayar nggak? Uci. Kayak ada yang aneh, soalnya yang kurang ya. Oh iya ongkosnya, bu, bayar ongkosnya dulu bu. Bu, enak aja bu. Uci jangan. Aduh, Ci. Uci. Emang enak ngeledekin gue mulu. Kuhalat sama gue. Aduh, tenang hati gue. Uci. Kabur, Ci. Uci. Jangan lari, Ci. Aduh, Uci. Kita duluan. Aduh, seorang gila ya. Setelah ngejar-ngejar dan kecapean, customer saya akhirnya ketemu juga tuh sama yang punya utang. Ya, dia nyelesain masalah sih, tapi masalah sama saya belum dibayar ongkos saya nih. Aman nih, udah nggak ada yang ngikutin lagi. Lu mau lari kemana, Uci? Lu pasti pulang ke rumah lu, Bang. Emang enak jatuh. Lu ya, Ci. Bukannya ngebantuin gue, lu malah ketawa. Aduh, sakit, Bang. Tega lu sama gue, Ci. Baru tahu. Lu ya kabur-kaburan. Lu udah tahu gue tuh nggak bisa lari-lari. Lu mau gue lari-lari. Aduh, bayar utang lu, Ci. Iya Bu Helda, maaf. Tapi saya belum ada uangnya, Bu. Buat bayar sekarang, nanti aja ya minggu depan kalau saya udah ada uang. Lu ya gak punya uang, ngapain lu kabur-kaburan? Lu giliran pinjem aja lu nangis sama gua. Hah? Sampai lu kabur-kabur sama gua. Hah? Maksud lu apa? Mau lu apa sih? Iya Bu, maaf. Saya belum ada uangnya sekarang, gimana dong? Pembantu di rumah gue pulang kampung, Ci. Jadi lu kudu kerja di rumah gue, nyuci, masak, semua. Selama 3 bulan gue bebasin deh utang lu. Ih, jadi ART di rumah Bu Helda. Terus gak dibayar, ogah. Nggak sadar diri banget lu ya, Ci ya. Udah nggak ada duit, lagu lu bukan main. Sekarang udah duit ya? Bayar sekarang, bayar. Nggak ada. Ya udah, kerja di rumah gue. Masih beruntung lu. Gue kasih lu kerjaan di rumah gue. Gue gaji. Padahal gue nggak gaji.
Pokoknya lu kerja, gue nggak mau tahu, Ci. Lu kerja, lu bersihkan rumah gue, nyuci segala macem deh. Gue bebasin lu dari utang. Ya udah deh, saya mau kerja. Ini ojol ngapain lagi nih? Ngikutin gue dari tadi, lari-larian. Mau lu apa? Bu, bayar dulu ongkosnya, Bu. Dari tadi saya ngikutin Ibu. Emang gue belum bayar lo? Belum lah, Bu. Aduh, ngapain lu kejar-kejar gue? Bagusan gue bonceng lu, nggak begini capeknya gue. Ih, Ibu main kabur aja. nih. Nah, gitu dong. Makasih, Bu ya. Si ojol bukannya ngeboncengin gue, malah ngejar-ngejar gue. Gue pikir kenapa lagi? Ini gara-gara lu, Ci. Tahu lagi lo. Kalau mau tahu gue, besok pagi lu datang ke rumah gue kerja. Akhirnya, yang punya utang itu mau bayar. Tapi dia kerja di customer saya. Ya, ngurus-ngurus ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, nyuci, masak. Ya, jadi ART gitu selama 3 bulan. Untungnya ongkos saya dibayar. Ada-ada aja customer kan. Jadi ceritanya gue habis balik narik, udah capek banget. Tiba-tiba temen gue si Erlan ngajak nyari tukang nasi goreng langganan dia, Bang Supri. Tiba-tiba temen gue si Erlan ngajakin gue nyari tukang nasi goreng setan. Aduh, lapar lagi perut nih. Enaknya makan apaan ya malam-malam gini? Suara gerobak Bang Supri nih. Kayaknya enak makan nasi goreng setan malam-malam. Nasi goreng setan enak nih. Kok nggak ada sih? Tadi gua dengar jelas suara gerobak Bang Supri. Kok kagak ada? Kemana ya? Lapar lagi nih. Lan, lu ngapain jam 1 malam gini di sini? Mondar-mandir, nungguin cewek ya? Barangan cewek. Gue lapar nih. Kebetulan ada lu, alhamdulillah. Anterin gue ya. Kemana? Dari Bang Supri. Tadi gue denger suaranya jelas banget. Nasi goreng Bang Supri lewat. Tapi kagak tahu kemana. Kagak ada. Dan ya, Di depan gak ada siapa-siapa, Lan, gak ada tukang dagang, sepi. Orderan gua aja anyep. Badan udah pegel banget. Udah pengen rebahan gua. ayo dong Tra. Tolongin gue kelaparan banget nih. Lu kan kawan gue. Coba tanya, antar ke depan. Atau gue kasih gratis nih. Nasi goreng setan Bang Supri, tahu kan? Enak. Si goreng setan. Iya. Khawatir. Iya. Bener ya, lo jangan bohongin gua ya. Bener, gue kasih nanti gratis. Ayo. Nasi goreng setan, pocong setan, apa kopi setan? Plesetan. Kopi sasetan kali ya. Yuk ah. Oke. Lu jadul banget plesetannya. Ayo ah. Udah lapar banget nih. Ayo. Tra, beneran. Gua tadi ngerasa ada suara gerobak Bang Supri. Tapi tadi kok ngilang ya? Aneh. Itu mah lu halu. Efek lu. Lapar banget. Dari tadi kita muter-muterin kagak ada tukang nasi goreng. Iya kali ya. Tapi beneran, Tra. Gua tadi denger suara gerobaknya. Gerobak setan itu. Iya, Masa jangan-jangan ada? gerobak setan. Masa sih kalau gerobak setan itu yang makan ngeplay itu langsung ke alam goib. Lu mah sampai bercanda, gua ngomong serius. Gua mulai merinding nih, Tra.
Terus gimana? Mau kita cari aja ke luar komplek lain? Tukang nasi goreng yang lain? Ya udah deh, kalau nggak mau, Tra, daripada gua kelaparan nih. Ya karena sibuk muter-muter nyari tukang nasi goreng, gua gak sadar gua ngelewatin jalan itu. Lan, lu tahu gak? 2 hari yang lalu ada kecelakaan parah. Ah, lu cerita begitu mulu malah tambah stres gua nih, lagi lapar, tau nggak? Ah. Serius gua, itu kecelakaannya dia ditabrak motor, mental, mati di tempat. Jangan ngarang deh, Tra. Udah tahu lapar, malah ngomong begituan. Gua kagak ngarang soal cerita beginian. Pokoknya mah gua nggak mau tahu. Intinya mah makan nasi goreng. Udah. Lan, itu suara apa, Lan? Itu pasti suara nasi goreng tuh, lagi nyiapin bahan. Bang Supri tuh. Gua sih ngerasa aneh banget ya pas tiba-tiba motor gua tiba-tiba berat. Ya padahal sih nggak ada apa-apa. Kayak ada ngikutin gitu di motor. Nah, itu gerobak Bang Supri. Benar kan? Gua nggak halu. Itu Bang Supri tuh. Itu gerobak kosong, nggak ada yang narik. Gak ada orangnya, mana Suprinya? Paling Bang Suprinya di depan, narik di depannya. Ayo cepetan nyamperin. Jelas-jelas kosong. Berhenti. Bener kan kata gua? Nih, Bang Supri nih. Jelas-jelas tadi kagak ada orang. Ini gerobak setan. Bener juga sih. Kok dekil ya? Aneh. Ah, mungkin Bang Suprinya lagi kencing ke semak-semak. Cabut. Lihat dulu dong, Tra. Jangan lebay lu. Dan lu kabur, gua lapar nih. Ah. Tapi aneh juga, Tra. Ini gerobak ditinggal sendiri, kemana ya? Mungkin ini Bang Supri nggak jauh dari sini. Lu parno banget sih, santai aja dulu. Gua lapar nih dari tadi. Kemana sih ya? Oh, astagfirullahaladzim. Apaan tuh, Tra? Tuh gua bilang apa? Ini gerobak setan. Pasti itu suara kucing, Tra. Mana ada Bang Supri bawa kucing? Kali dibawa ke sini kucingnya. Gue udah mau pingsan, tapi temen gue si Erlan masih tetap penasaran. Mau gue tinggal, tapi dia temen gue. Gak ditinggal kok gue jadi digangguin setan. Ayo cepet dah. Dulu, ah. Suprinya mana ya? Setan itu, beneran. Cepetan, Tra. Lihat rumah, ngerasanya udah lega banget. Untung gak diikutin sama gerobak setan tadi. Gua yang tadinya ngantuk, jadi seger digangguin gerobak setan itu. Apes banget. Sebentar, buka pintunya. Asam banget. Aduh. Sumpah Lan, gua kapok. Gua gak mau ya nemenin lu nyari tukang nasi goreng lagi. Gua nggak peduli. Intinya gua lapar nih, perut gua keloncongan. Ah. Bang Supri itu pasti. Jangan Lan. Apaan sih lu? Gua lapar nih. Ah. Itu kalau tukang nasi goreng setan gimana? Parno nasi goreng setan mulu. Ah. Lu pikir itu apaan? Ah.
Ayo. Serius lu? Apaan sih? Iya, ayo kita samperin aja yuk. Ah. Nah, sini. Sepi banget nih. Ya kan? Mana ya? Kita lihat ayo. Mana ya? Astagfirullahaladzim, Bang Supri ternyata. Keren siapa, Bang? Muka lo pada kenapa itu? Habis ngeliat setan lu. Ceritain. Gini, Bang. Kita tadi lihat gerobak Bang Supri jalan sendiri, Bang. Beneran bang, gerobaknya jalan sendiri. Ah, ngawur lo. Kalau gerobak gue bisa jalan sendiri, gue udah kaya dari dulu. Guncang-guncang kaki, gue suruh aja deh muter-muter. Yaudah, sekarang lu pada mau pesen gak nih? Mau dong, mau. Lo pedas? Lo pedas juga? Pedas, Bang. Oke. Iya, gua traktir. Pokoknya malam itu gua gak bakalan lupa. Motor tiba-tiba berat kayak ada yang bonceng goib. Terus gerobak nasi goreng jalan sendiri. Pokoknya gua mikir di situ gua bakalan dimakan setan. Waktu itu aku mengantar penumpang, ternyata sering muncul di sosmed. Pas dia naik, dan saya mengenal dia. Dia ramah banget. Kayaknya dia lagi sibuk banget bikin konten baru. Ya, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Mbak Cantika ya? Iya, Mas Indra ya? Iya. Silakan Mbak. Iya. Mas, pelan-pelan aja ya Mas ya. Soalnya Iya, iya, saya iya. ada Zoom meeting. Oke. Helmnya dulu. Iya Mbak. Oke. Hati-hati. Siap. Halo? Halo Mas Dah. Iya nih aku lagi di jalan nih. Mau jumpa klien, tapi kita Zoom meetingnya jadi ya. Halo? Jadi gini Mas Dah, aku tuh punya ide gila, seru banget untuk konten kita selanjutnya. Halo Mas Dah, halo? Halo? Aduh, sinyalnya parah banget, aduh. Tapi namanya sinyal sambil jalan ya kadang hilang timbul. Sebilangin pakai telepon biasa aja. Awalnya dia masih telepon loh. Aku telepon aja deh. Oke. Halo Mas Dah. Halo, gimana kalau kita bikin konten idenya, konten ide ini masakan tradisional gitu? Oh, kamu mau masakan Nusantara? Oh, boleh juga tuh. Kita bisa nyobain masakan kuliner gitu ya. Halo Mas Dah. Mas Dah, susah loh jaringannya. Cantika, kayaknya kita harus cari tempat yang sinyalnya bagus deh. Atau nggak kita ketemuan langsung aja yuk, biar kita bicarain langsung idenya. Boleh deh, boleh. Oh, oke, nanti aku kesana ya Mas Dah. Halo. Halo? Wah. Oke. Mas, tadi ongkos dan tipsnya udah saya bayar ya lewat aplikasi. Oke. Makasih ya. Makasih ya, Mas. Ternyata HP-nya hilang. Jatuh katanya. Untung saya masih ada di situ, belum jalan. Mas, handphone saya hilang, Mas. Yang benar, Mbak. Iya, ini di tas saya nggak ada. Ya udah, kita telusuri jalan tadi aja. Ya, Mas, cepat, Mas. Ayo. Aduh, Mas, gimana ya, Mas? Data saya tuh banyak banget lagi di situ. Penting semua. Sabar, Mbak. Ini kita lagi nyari. Coba Mbak lihat kiri kanan deh, biar aku yang konsentrasi bawa motor. Oh, ya Dan saya udah. juga ngeliat ke depan. Tadi aku kayaknya taruh di tas deh, atau di kantong ya? Aku pun lupa tadi. Mas, tadi kan coba deh Mas telepon. Kan bisa cek lewat GPS. Mungkin Oh. bisa nemu deh.
Oh iya Mbak. Iya, Ntar ya, GPS, gua iya. nih ngot dulu ya. Ya udah. Oke. Kak, coba dulu berhenti aja dulu Mas. Halo? Halo Cantika? Aduh, ini kenapa sih jadi nggak ada lagi sinyalnya padahal masih nyambung loh ini. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama Cantika? Ayo dong Cantika, angkat teleponnya. Ada apaan sih ini? Duh, Cantika, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama kamu deh. Jadi khawatir kan kalau kayak gini. Mas. Kayaknya suara handphone saya di dalam karung itu deh Mas. Berhenti dulu deh. Parkir dulu Mas. Kamu ngapain? Sini, cari apa kamu? Ibu, maaf mengganggu. HP saya hilang. Saya dengar HP saya di dalam karung ini. Jangan ambil mainan aku. Adek, maaf ya. Ini bukan mainan, ini HP tante. HP tante hilang. Kamu jangan percaya sama orang yang baru kamu kenal ya nak ya. Lagian, HP itu kan saya yang nemuin. Berarti itu HP saya Mbak. Kan udah dibuang. Ibu, maaf Bu, saya nggak buang handphonenya. HP saya hilang, jatuh tadi dari dalam tas. Ah, bisa aja kamu ngaku-ngaku itu HP kamu. Bukan saya nuduh dia ya, tapi pengulung ini menuduh Mbak ini mau nipunya pengulung itu. Ya, itu kan HP customer saya kan. Ya, saya nggak ngerti ya, kenapa pengulung itu jadi galak. Ibu, saya bisa buktiin kok HP ini milik saya. Passwordnya pakai sidik jari saya, Ibu. Ibu juga nggak bakalan bisa buka, Bu, HP-nya. Benar Bu, HP Mbak ini hilang tadi, makanya kami cari ke sini Bu. Adek mau coklat nggak? Tante punya coklat nih. Ambil aja kalau kamu mau. Makasih Tante. Sama-sama. Buktiin kalau ini HP benar-benar punya Mbak. Gini Bu, saya bukain. Ini Bu, kan saya bisa buka ya Bu ya. Tuh Bu, ini kan foto saya. Oh iya, benar ini HP Mbak. Bu, makasih banyak ya Bu. Ibu, mohon maaf Bu, boleh nggak saya kasih sedikit jajan buat adiknya? Oh maaf Mbak, saya bukan pengemis. Enggak Bu, bukan gitu maksud saya. Saya punya keponakan seumuran anak Ibu. Biasanya kan anak-anak suka jajan Bu. Boleh ya Bu? Udah nggak apa-apa Mbak. Dek, ini untuk adik ya. Jajan adik. Makasih Tante. Sama-sama. Mbak, makasih banyak ya Mbak. Saya mau mulung lagi. Ayo Bu, makasih banyak ya Ibu. Makasih banyak Bu. Makasih banyak Bu. Iya. Makasih banyak. Mas, keras sekali ya kehidupan mereka. Iya Mbak, hidup di jalan ini memang keras. Ya beginilah adanya. Halo Mas Dah. Cantika. Aduh, kamu kemana aja sih? Bikin khawatir aja deh. Di telepon dari tadi nggak diangkat-angkat. Mas Dah, aku punya ide nih. Gimana kalau kita bikin konten masak untuk pemulung dan anak-anak jalanan? Nanti kita bagiin. Wah, ide bagus itu.
Oke, aku bentar lagi nyampe kok ke situ ya. Tunggu ya, aku matiin dulu ya. Nanti nggak ada sinyal. Oke, kamu hati-hati ya. See you. Oke, see you Mazda. Ayo Mas, kita pergi. Tapi untungnya setelah ngomong baik-baik, HP Mbak itu dibalikin. Nggak minta duit ini itu. Ya, dari Mbaknya sih dikasih duit. Ya, ternyata mereka orang-orang baik-baik juga. Cuman mereka tinggal di jalanan yang keras. Dan mereka hidup dan keras juga. Wah, ini nih yang namanya multitasking level dewa. Mau jemput orderan pas banjir, jalan sambil ngecek HP. Tapi kok tiba-tiba, biur, si abang malah masuk got gara-gara nggak lihat jalan. Niatan sih mau jemput orderan, malah jadi wisata air dadakan. Siap-siap dapat review bintang 5 dari ikan-ikan di got ya bang. Hehehe, bener-bener nih si abang ojolnya terjun bebas pas banjir. Ayo Alan tuh siapa kok ya? Iya oke. Nah, ini dia kejadian yang gak diduga-duga. Abang ojol niatnya mau antar penumpang sampai tujuan, tapi malah bablas ke wisata air dadakan. Lihat tuh, awalnya sih biasa aja ya. Tiba-tiba hilang tuh keseimbangannya. Dan biur, langsung auto masuk kali bareng penumpangnya. Jadi paket komplit nih, antar jemput plus bonus renang. Hehe. Udah gitu penumpangnya masih setia loh, duduk di belakang. Kayaknya nggak nyangka banget ya bakal dapat trip ekstrim begini. Next time bang, cek mapnya yang bener, jangan sampai nyasar ke jalur basah ya bang. Gerobak-gerobak nasa di bawah. Waduh, ini sih beda dari orderan biasanya. Bukannya jemput penumpang biasa, abang ojol yang satu ini malah jemput abang bakso lengkap sama gerobaknya dong. Udah kayak angkot pribadi nih. Lihat aja tuh, abang ojolnya bingung gimana ngatur posisinya. Sementara abang baksonya nyantai bet. Udah siap-siap jualan sambil jalan. Duh, gimana tuh ya? Kalau tiba-tiba ada yang mau beli bakso di tengah jalan, siap-siap stop mendadak buat ngeracik bakso 2 mangkok dulu kali ya. Waduh, abang ojol yang satu ini kayaknya dapat orderan super langka nih. Bukan bawa paket makanan, tapi sepeda kumbang guys. Lihat tuh, diikat rapi di belakang motor. Udah kayak lagi antar barang antik ke museum aja tuh. Kebayang gak jalan di tengah kota sambil bawa beban ekstra? Hebatnya si abang tetap semangat. Pasti mikir tuh, yang penting bintang 5 deh ya. Abang ojolnya jadi siap buat buka jasa angkut barang retro nih. Haha. Wah, ini sih bukan abang ojol biasa guys. Ini abang ojol level selebgram. Lihat tuh, saking gantengnya sampai netizen gak bisa nahan buat ngerekam. Ordernya bisa jadi apa aja, dari makanan sampai separuh nafas ya kakak. Nih abang mah kayaknya kalau nganter customer gak bakal tanya mau kemana bang. Tapi bang bisa anterin aku ke hati kamu gak? Aduh, gak cuma nganter sampai tujuan ya, tapi bisa-bisa nganter sampai ke pelaminan nih. Siap-siap order ojol tiap hari, biar bisa ketemu abang ganteng lagi. Hehehe. Waduh, ada-ada aja nih customernya. Lihat tuh, abang ojol udah nungguin sambil ngecek HP, ngarep dapat jawaban dari chat yang gak kunjung dibalas. Padahal udah pesen, tapi masih aja anteng di depan rumah, kayak nunggu jemputan dari pacar. Abangnya bingung tuh mau negur gimana. Tapi begitu lihat customernya cantik, tiba-tiba sabar luar biasa.
Hehe, mungkin abangnya mikir tuh, ya udah deh, yang penting cantik. Nunggu dikit nggak apa-apa. Kocak abis.